Iya, live, Pak Arif. Live, Facebook. Kita lihat. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'd. Saudara-saudaraku, jamaah salat subuh Masjid At-Tahir rahimakumullah. Kaifa asbahtum? Apa kabar antum semuanya di pagi hari ini? Sehat ya? Pak Najib, gimana Ustaz? Wallahi ana istaqtu ilaikum jami'an. Ini saya tidak ceramah dulu ini. Saya mau cerita apa ya? Ngobrol aja dulu Ustaz Arif, Pak Arif ya. Ini sudah hampir 6 tahun saya tidak kemari. Ya. Terakhir bulan September tahun 2018. 2 tahun setelah itu terjadi COVID ya. Dan saya turut merasa kehilangan salah seorang sahabat kita yang sangat luar biasa kontribusinya terhadap perjuangan dakwah kita, yaitu Pak Dono. Ya, rahmatullah alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima beliau sebagai orang yang soleh. Insyaallah kita semua jadi saksi, beliau adalah orang yang baik, min ahlil khair insyaallah. Semoga kita nanti dipertemukan Allah dengan beliau di Jannatun Na'im. Dan semoga istri beliau Bu Dewi dan juga putri beliau Sematawayang ya. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah menjadi tetap istri yang solehah dan putri beliau menjadi anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga istrinya Pak Najib nih. Udah lama juga tidak kembali ke sini. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua segala urusan kita ya. Alhamdulillah kemarin saya tiba di airport Lex ya. Itu kurang lebih jam 1-an. Langsung dijemput Ustaz Said sama Pak Firman. Alhamdulillah. Jadi saya menghilangkan rasa rindu datang ke LA ini. Kalau tidak salah ini yang ke-10 kali saya ke Amerika. Ya. Ini perjalanan yang ke-10 kali. Terus silaturahmi dengan Pak Farhat ya. Alhamdulillah. Pak Afat juga. Dan beliau sudah tua. Sekarang regenerasi ya. Di info dilanjutkan oleh Pak Aji ya. Dan sesekali juga dengan Pak Rejo sering kita komunikasi dan juga Pak Ustadz Said. Jadi intinya saya ya ke Amerika ini selalu ingin silaturahmi. Maka datang saya kemarin ini selalu membawa bekal saya. Ya Pak Arif. Saya datang kemarin ini membawa bekal. Tidak tanggung-tanggung. Bekal yang saya bawa itu berapa? 5M. Ya. Jadi tidak sedikit modal saya datang kemarin. Ustaz Farhat ya. Saya membawa bekal 5M. Itu tidak sedikit itu. Maksudnya bukan 5 miliar. Ya. Jadi saya hadir kemarin ini membawa bekal 5M. Nah, tapi sebelum saya jelaskan itu, kami setelah sholat asar kemarin ya Pak Farhat ya. Langsung membesuk istrinya Pak Oki, Bu Hilma di rumah sakit. Ternyata beliau sudah di bypass dan juga mengalami stroke. Semoga kita doakan juga beliau cepat sembuh.
pulih kembali dan panjang umur. Tadinya pagi ini habis sholat subuh sama Ustaz saya janjian. Ya ke beliau ternyata teman-teman meminta supaya lebih awal kita berangkat ke sana. Alhamdulillah. Jadi tidak ada rasa capek. Ya. Dulu-dulu saya selalu suka jet lag begitu, tapi kemarin kok segar aja bawahnya. Mungkin karena sudah 6 tahun kali ya. Dan ada motivasi yang kuat. Alhamdulillah. Ya. Dan berita baru juga, hikmah saya tidak kemarin 6 tahun itu, ditambah lagi dengan COVID. Alhamdulillah saya nambah pesantren 1. Jadi saya membangun 1 pesantren lagi, pesantren yang ke-6 itu. Di daerah Gadok. Alhamdulillah ada hamba Allah, keluarga Pak Bustanil Arifin, putra beliau Pak Alim Arifin, mewakafkan kepada saya 1 tempat sebidang tanah luasnya 1,2 hektar. Persis di pinggir jalan di Gadok arah ke puncak. Harga tanah di situ per meter minimal 3 juta. Jadi kalau saya total itu hampir 40 miliar nilainya. Tapi bagi orang yang sudah tersentuh iman, uang sebesar itu tidak ada nilainya. Ya, subhanallah. Alhamdulillah itu hikmah COVID. Kemudian dari tahun 2020 sampai hari ini terus membangun. Alhamdulillah, kalau selama ini saya membuat pesantren mu'alaf, tapi khusus yang di Gadok ini saya bikin pesantren modern. Namanya pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang berkiblat ke Gontor. Bahasa pengantarnya cuma bahasa Arab dan Inggris. Alhamdulillah sampai tahun ini jumlah santri kita kurang lebih 250 orang. Nah, alhamdulillah. Nah, itu hikmah COVID dan hikmah tidak kemarin 6 tahun. Mudah-mudahan kemarin lagi jangan 6 tahun lagi lah. Ya, kebetulan visa saya Ustaz Said masih panjang sampai 2024. Nah, saya selalu kenapa base camp saya selalu Los Angeles ini? Setelah saya punya pengalaman lebih 30 state saya keliling di Amerika ini dari tahun 2009. Itu memang yang paling humble itu ya di sini saya rasakan. Enak merakyat gitu kan. Jadi saya betah di sini. Ya. Jadi jumpa dengan orang yang senasib dengan saya. Sama-sama rakyat jelata gitu ya. Kalau saya pergi ke Washington DC jumpa pejabat-pejabat. Di New York juga pejabat-pejabat. Jadi nggak nyaman saya. Di Houston juga orang-orang yang ya orang-orang high class gitu ya. Kalau di sini kita sekelas kita ini ya kan. Jadi enak kita bergaul. Nggak formal gitu kan, nggak kaku gitu ya. Jadi santai Pak Jerijo ya. Enak di sini alhamdulillah. Tadi malam kita mau cari-cari makan. Ya, tiba-tiba jumpa dengan Pak Tono. Ya. Ya, jumpa dengan Pak Tono, padahal yang bawa Pak Joko nih. Pak Joko yang sudah niat traktir kita, tiba-tiba dapat Pak Tono, ya ditraktir duluan. Nah, inilah nikmatnya silaturahmi itu. Ya. Jadi rezekinya min haitsu la yahtasib. Saya sendiri Ustadz, selama COVID orang kan ekonominya begini, terjun. COVID itu di mana-mana ekonominya begini, hancur. Indonesia maupun negara-negara lain hancur. Orang heran. Saya selama COVID bisa membangun pesantren, nilainya lebih daripada 15 miliar. 1 juta dolar lebih. Wah, itu dari mana? Min haitsu la yahtasib. Modalnya apa? Modal silaturahmi aja. Nah, silaturahmi itu jauh lebih penting daripada kita bicara ilmu. Kalau saudara-saudara cari ilmu, tidak perlu undang penceramah sekarang. Ya, cukup buka YouTube, benar nggak? Di YouTube udah banyak, mau modal apa antum? Ceramah. Ya, mau materi apa? Tinggal klik saja itu, ketik. Oh, ceramah tentang ini, penceramahnya si Fulan. Dapat ilmu kita, enggak? Tapi yang paling mahal dari guru kita apa? Silaturahmi itu. Kita silaturahmi. Maka saya kemarin membawa bekal apa? 5M tadi. Ya, enggak tanggung-tanggung 5M. Nah, M yang pertama apa? Menziarahi, mengunjungi saudara-saudara saya semua yang seiman. Nah, saya datang kemarin niat pertama apa? Mengunjungi. Menziarahi antum. Artinya silaturahmi. Ya kan? Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diangkat derajatnya, diampunkan dosa-dosanya kata Nabi, falyasil rahimah. Ya sambunglah silaturahmi kata Rasulullah. Ya kan? Jadi niat awal saya kemarin itu yang pertama adalah M-nya pertama mengunjungi saudara-saudara saya. Kemudian M yang kedua apa?
ingin melihat kemajuan perkembangan Masjid At-Thahir ini. Karena waktu itu saya kemarin tahun 2018 ini baru dibeli. Masih gereja. Saya kaget waktu mau dibawa kemari sama siapa waktu itu ya, jemput saya. Tiba-tiba saya dinapkan, dia ada salib. Ini mengembalikan ke awal dulu lagi, saya bilang. Saya jangan dibalikan lagi ke zaman dulu, saya bilang kan. Oh, di situ masih terpampang ada salib. Ya kan? Masuk saya, tahu-tahu ditempatkan tempat pendeta lagi kan. Ya, di rumah dinas pendeta kita di sebelah sana. Masya Allah, ya kan? Nah, alhamdulillah, 6 tahun kemudian, saya sebenarnya tidak kaget. Karena saya ada di grup juga. Nah, saya memang jarang komentar-komentar, karena nggak enak kalau saya dari luar itu komentar-komentar. Takut salah. Cuma saya mengamati aja, melihat terus perkembangan pembangunan ini luar biasa. Subhanallah. Tidak menyangka, ya belasan tahun mungkin, ya Pak Farhat nunggu-nunggu bagaimana kita di LA punya masjid, ya kan? Subhanallah, dengan kesabaran bertahun-tahun, akhirnya Allah kirim juga hamba Allah yang peduli dengan agama kita. Nah, siapa yang nyangka nih? Dengan tadinya gereja dirubah menjadi masjid yang seperti ini, subhanallah. Ya, ini luar biasa sekali. Maka M yang kedua apa tadi? Melihat perkembangan, kemajuan masjid dan juga perkembangan umat Islam di LA pada khususnya ini. Alhamdulillah. Itu niat saya yang kedua. Kemudian M yang ketiga apa? M yang ketiga itu melakukan studi banding. Nah, melakukan studi banding. Studi banding apa yang kita lakukan? Amerika ini secara akidah mayoritasnya tidak Muslim, tidak Islam. Tetapi memang banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari Amerika ini. Yang kalau kita kaitkan dengan agama kita, kurang lebih seperti pernyataan Muhammad Abduh itu, ya kan? Safartu ila biladi Urubba, fara'aitu fiha al-Islam, walam ajid fiha al-Muslimin. Thumma safartu ila biladil Islamiyah, fara'aitu fiha al-Muslimin, walam ajid fiha al-Islam. Kata Muhammad Abduh itu, rahmatullah alaih, satu hari saya pernah jalan-jalan ke Eropa, kata beliau. Beberapa negara dikunjungi di Eropa sana, ya termasuk juga Barat di sini Amerika lah gitu ya, kurang lebih. Cuma tidak kemari beliau. Ketika saya jalan-jalan ke Eropa itu, di sana aku lihat ada Islam, tetapi saya tidak berjumpa dengan orang-orang Islam. Saat itu cari orang Islam mungkin sulit. Tapi saya melihat suasana keislaman, kata beliau. Jadi ada Islam, tapi tidak ada umat Islam. Mungkin juga ada umat Islam, tapi beliau tidak jumpa. Ya, di Eropa saat itu, dia lihat ada Islam, tetapi tidak ada umat Islam. Thumma safartu ilal biladil Islamiyah. Kemudian di lain waktu, saya jalan-jalan keliling di Timur Tengah, negara-negara Islam. Ketika saya di sana, kata beliau, fara'aitu fiha al-Muslimin, walam ajid fiha al-Islam. Di sana, saya berjumpa dengan banyak sekali orang Islam. Di mana-mana orang Islam. Di jalan-jalan, di toko-toko, di pasar-pasar, di mana saja orang Islam. Tetapi saya tidak melihat kehebatan Islam itu. Nah, saya ingin katakan, menirukan ungkapan dari Muhammad Abduh ini, di Barat, di Amerika khususnya juga, kita melihat suasana keislaman itu. Islam dalam pengertian, banyak nilai-nilai yang kita dapatkan di sini, seperti nilai dari segi kebersihannya, ketertibannya, kedisiplinannya, kemudian tidak, tidak suka ngomongin orang, sibuk dengan aktivitasnya. Ini sebenarnya secara nilai, ini adalah ajaran Islam ini. Ya, tapi jangan kita lihat yang negatifnya. Ya, yang negatif banyak. Tapi kita harus adil, ya kan? Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Nah, jadi saya datang kemari juga melakukan studi banding itu. Dan sudah banyak negara. Nah, alhamdulillah dengan dakwah ini, saudara-saudara, saya bisa pergi dakwah sudah 4 benua saya. Ya, kalau hitung benua 4 benua. Ya, ke benua Australia juga sampai, ke benua Eropa juga sampai, ke benua Amerika, Asia gitu ya. Artinya sudah banyak pengalaman.
banyak yang kita lihat. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara kita, kadang-kadang saya berpikir begini, ya, subhanallah. Indonesia itu, kalau orang-orang dari luar datang ke Indonesia menganggap itu surga, jannah. Ya, Indonesia itu jannah sebenarnya. Terutama dari aspek mana? Dari sumber kekayaan alamnya yang luar biasa. Saya pernah ceramah ke Freeport. Ya, antum tahulah Freeport ya, di Timika. Itu kita naik harus pakai bis yang 6.000 cc. Karena di gunung sana. Itu kayak di penjara kita naik bisnya. Itu ndak anti peluru. Ndak bisa kita lihat apa di jalan, tahu kita kan tertutup semuanya. Siapa yang nyangka sampai kita ke atas sana, Allahu Akbar, gunung disulap menjadi kota besar. Apa yang tidak ada di gunung itu? Mall ada, bioskop ada, rumah sakit mewah ada, perumahan-perumahan elit banyak. Siapa yang menyangka orang naik ke atas sana itu seperti gunung yang disulap jadi perkotaan yang luar biasa. Karyawan 100.000 itu semua dikasih makan tiap hari. Prasmanan. Bayangkan 100.000 karyawan itu dikasih makan prasmanan. Allahu Akbar. Ini kayanya Indonesia luar biasa. Setiap hari batu itu digiling 350.000 ton. Jadi kalau itu saja menghidupi Indonesia kayaknya kalau dikelola dengan baik itu sudah Masya Allah. Tidak ada lagi negara kita ini, masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Belum lagi kita bicara emas yang ada di Newmont, NTB. Belum bicara batu bara, belum bicara minyak. Negara mana di dunia ini, saudara, yang kekayaan alamnya seperti Indonesia? Tidak ada. Tidak ada. Itu Indonesia nomor 1. Saya udah keliling Eropa juga. Lihat, tidak ada. Saya, Amerika ini udah banyak sekali keliling kan, 30 state lebih. Ke Kanada juga, udah berapa state saya keliling Kanada. Tidak ada. Kalau mau kita lakukan dibanding. Kekayaan Indonesia itu luar biasa. Allahu Akbar. Maka kalau kita baca Quran, surat An-Nahl, ayat 113, kalau tidak salah itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Kurang lebih artinya begini. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. Allah membuat satu perumpamaan di dalam Al-Quran. Ada satu Korea, satu negara, satu kampung, kata Allah. Di dunia ini. Kanat aminatan mutmainnah. Dulunya negara itu, ya, aman, sejahtera, sentosa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kepada penduduk negeri itu, kata Allah, diberikan rezeki min kulli makan. Dari semua tempat, dari semua arah. Ya, seolah-olah Al-Quran mengatakan dari semua arah itu dari langitnya turun. Dari gunungnya ada rezeki. Dari pertaniannya ada rezeki, dari sawahnya, dari lautnya, dari semua ada rezeki. Artinya negeri itu dikeroyok dengan rezeki yang banyak. Min kulli makan, dari semua arah, dari semua tempat diberikan rezeki. Kepada siapa? Kepada penduduknya itu. Sehingga mereka menjadi aman, sejahtera, sentosa, secara ekonomi makmur. Satu negara itu. Tapi sayang, kata Allah, penduduknya fakafarat bi an'umillah. Mayoritas penduduk negeri itu, kata Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Bahkan merubah nikmat Allah itu menjadi maksiat. Nikmat ditukar menjadi maksiat. Dikasih Allah rezeki yang banyak, tapi rezeki itu digunakan untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Kepada masyarakat penduduk tadi yang tadinya kaya raya, sejahtera, sentosa, aman karena kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada mereka hukuman. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun.
Allah menyiksa mereka. Allah mendatangkan kepada mereka hukuman. Apa hukumannya? Ada dua disebutkan dalam ayat itu paling minimal. Allah merasakan kepada mereka libasal ju. Libasal ju. Bukan ju. Ya. Kalau ju itu artinya lapar. Tapi kata Allah bukan ju. Fa'adhaqahallahu libasal ju. Allah menyiksa mereka, menghukum mereka, mengazab mereka dengan apa? Pakaian kelaparan. Itu indahnya bahasa Quran itu. Allah tidak katakan kelaparan. Kalau kelaparan kita paham. Orang kelaparan itu kalau dikasih makan, 1 piring, 2 piring, kenyang ya sudah. Kan begitu. Tapi hukuman yang Allah berikan kepada negara itu apa? Penduduknya diberikan libas salju, pakaian kelaparan. Artinya apa? Apa itu artinya pakaian kelaparan itu? Ini pakaian ini. Ini pakaian. Kita kemana-mana pakai pakaian kan? Ya, ke kantor, ke masjid, ke pasar. Bahkan mau masuk WC pun kita pakai pakaian. Artinya apa? Pakaian itu melekat dalam tubuh kita. Pakaian itu melekat dalam tubuh kita. Jadi kalau kalimat libas salju, berarti lapar itu laksana pakaian. Setiap saat kita lapar. Setiap detik orang itu lapar. Udah dikasih apa enggak kenyang-kenyang. Ini adalah tamsilan. Jadi kalau kita lihat, kalau ada pejabat, contohnya penguasa, gajinya gede. Tunjangannya besar. Fasilitas negara dapat rumah, dapat kendaraan, dapat macam-macam, itu gede. Tapi masih korupsi, masih menipu, masih kolusi. Wah, itu sebenarnya yang bersangkutan sudah dihukum oleh Allah. Azab itu azab sebenarnya. Dia merasa nyaman. Padahal enggak. Itu azab Allah kepada yang bersangkutan. Sehingga dia merasakan libas salju. Lapar yang terus-menerus. Tidak pernah kenyang dia itu. Jadi antum jangan heran. Kalau ada orang begitu, sebenarnya yang bersangkutan dia diazab sama Allah. Azabnya apa? Libas salju itu yang pertama. Yang kedua apa? Walakau. Di sisi lain, orang yang bersangkutan juga punya rasa takut yang luar biasa. Wah, nanti kalau ketahuan KPK, wah itu, apa namanya, dua-duanya azab itu. Ya, jadi orang itu tersiksa dengan rasa takut. Banyak nggak kita lihat di dunia ini begitu? Banyak kan? Orang beriman itu takutnya hanya kepada Allah. Coba lihat COVID kemarin. Rasa takut kita luar biasa kan? Ada uang nih, mau ke ATM aja, harus semprot-semprot dulu itu. Benar nggak? Capek banget ya, tersiksa banget kita, semprot. Ngambil uang, apa? ATM. Dari dompet, semprot lagi itu. Keluarkan ATM-nya, semprot dulu, masukin. Keluar uang, semprot lagi. Setiap keluar, semprot. Tarik lagi, semprot lagi. Itu rasanya tersiksa banget, tidak kan? Kenapa? Itu ada rasa takut. Takut yang sangat luar biasa berlebihan. Takut itu manusiawi. Tapi kalau takut yang sangat berlebihan, itu apa? Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita ada merasa takut, tapi jangan berlebihan. Kalau takut itu adalah hukuman. Sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bima kanu yasnaun. Karena akibat perbuatan kita. Jadi kalau saya baca ayat ini, saya kurang lebih saya selalu katakan ini seolah-olah ayat ini bicara Indonesia ini. Benar nggak? Seolah-olah ayat ini bicara tentang Indonesia. Sebuah negara yang kaya raya. Tidak ada di dunia ini sekaya Indonesia itu. Kalaulah negara itu pemimpinnya amanah, dikelola dengan baik, saya pikir tidak ada lah orang yang sampai hidup di bawah garis. Tiap orang punya mobil itu. Betul tidak? Indonesia itu subhanallah. Maka orang asal berkunjung ini janda-janda. Tahun 70-an aja. Malik Faisal. Saya baca bukunya Buya Natsir rahmatullah alaih. Ketika Malik Faisal pertama kali mendarat di Indonesia. Itu dulu bandarnya masih Kemayoran. Ya. Ketika mutar-mutar pesawat dia di udara. Dia lihat Indonesia Hijrano itu. Begitu dia turun. Disambut sama Buya Natsir. Turun dari pesawat. Yang mula-mula dilakukan Malik Faisal apa? Dia sujud di bumi Indonesia. Di Kemayoran itu. Setelah dia bangkit apa dia bilang? Hadal firdausu fid dunya. Ini adalah surga firdaus di dunia.
Jadi orang-orang luar yang datang ke Indonesia itu menganggap kita sorga. Ya kan? Subhanallah. Orang-orang kemana itu? Ke Indonesia. Luar biasa. Nah, tapi sayang, mayoritas penduduknya sekarang coba lihat di mana-mana bencana alam yang luar biasa. Terakhir ini Padang. Di mana-mana bencana yang luar biasa. Kenapa? Karena agama kita sekarang, saudara-saudara, saya bocorkan aja nih. Islam ini sekarang hanya rame di perkotaan saja. Pindah ke kota agama itu sekarang. Kalau dulu kan zaman-zaman tahun 70-an sebelum 90 lah. Di mana makmur agama? Di desa-desa. Iya kan? Kota dulu masih jahiliyah. Di desa-desa yang dulu luar biasa. Sekarang terbalik. Di desa-desa sekarang jahiliyah. Yang namanya narkoba, yang namanya pergaulan bebas. Itu Masya Allah. Asal mau kawin, udah hamil duluan. Itu di pelosok sekarang begitu. Kenapa? Karena guru-guru, ustadz-ustadz yang diutus belajar ke Timur Tengah, diutus belajar ke mancanegara, ke luar negeri mana. Pulang-pulang dari sana, nggak pengen balik ke kampung lagi. Nah, kemarin saya jumpa Ustadz Amril Fatmi. 2 kali datang ke pesantren kita. Ustadz, dia bilang sama saya ini doktor. Doktor pertama akidah dari Indonesia di Al-Azhar University, di Al-Azhar Syarif. Beliau Doktor Amril Fatmi, itu Bu, adalah peraih doktor pertama di bidang akidah. Di bidang akidah. Karena ada bidang hadis, ada bidang tafsir. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor dari Al-Azhar. Alhamdulillah, apa kata beliau? Ustadz, saya lihat ini ulama-ulama kita semua numpuk di perkotaan. Saya mau pulang kampung aja. Wah, saya sampai mau nangis saya. Karena saya juga keliling-keliling pelosok-pelosok begitu kan. Kenapa? Desa-desa sekarang ini, waduh, lebih canggih daripada orang kota sekarang maksiatnya. Kenapa? Anda ada lagi bimbingan agama. Masjid-masjid udah pada sepi. Hah? Bikin pengajian pakai undangan resmi yang datang sedikit. Orang acara dangdutan tanpa undangan rame. Luar biasa sekarang. Bagaimana Allah tidak murka kepada orang Islam. Karena kita mayoritas Muslim. Betul tidak? Jadi ada orang tanya, Ustadz, kenapa belakangan ini kok orang Islam itu begitu banyak maksiat langsung diturunkan bencana sama Allah? Kenapa Ustadz? Tapi orang-orang yang non Muslim itu enggak sholat, enggak apa-apa, mereka kok santai-santai aja. Saya bilang, indahnya jadi orang beriman itu. Nabi katakan apa? Idza ahabballahu 'abdan, ya, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang kecintaannya kepada hambanya orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman itu kalau melakukan kesalahan langsung diazab, ditegur sama Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk bencana. Supaya mereka apa? Supaya mereka ingat kembali ke jalan yang lurus. Kembali lagi. Dulu di zaman Umar bin Khattab pernah mengalami 1 kali gempa bumi. Gempa bumi kan biasa aja. Tapi dengan cepat Umar bin Khattab mengumpulkan semua rakyatnya. Beliau sudah Amirul Mukminin waktu itu. Mengkaitkan gempa bumi dengan maksiat, dengan dosa. Disuruh semua rakyatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma 1 kali gempa bumi. Dengan spontan beliau menghubungkan gempa itu ada kaitannya dengan dosa. Loh, kita berapa kali? Berapa ratus kali kita gempa? Berapa ratus kali kita banjir? Berapa sekali itu tanah longsor? Tidak terdengar kita pemimpin mengajak rakyatnya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan bencana-bencana itu adalah sebagai teguran Allah kepada kita yang beriman ini supaya kembali ke jalan yang benar. Ya. Kalau orang-orang non-muslim itu diberikan kesempatan dulu bersenang-senang di dunia ini, termasuk juga berupa kekayaan, berupa harta. Allah katakan apa? Dalam surat Al-An'am itu. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu aqadnahum bagutatan fa idza hum mublisun.
Maka tatkala manusia itu durhaka kepada Allah, dia kafir kepada Allah, semakin dia maksiat, semakin dia durhaka kepada Allah, maka semakin dibukakan oleh Allah kepada mereka pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu rezeki, keran-keran rezeki dibuka lebar-lebar sama Allah. Jaga mereka kaya. Kenapa? Karena Allah berikan kesempatan ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini surga bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka dikasih dia rezeki dari mana-mana. Tapi namanya istidraj. Allah berikan tapi tidak disayang sama Allah. Sampai dia mati nanti, begitu dia mati apa? Fa'idahum mublisun. Ya, fa'idahum mublisun. Menjadi orang yang paling menyesal. Kenapa? Karena di dunia mereka tidak beriman, menjadikan dunia sebagai surga. Nah, tapi orang Islam juga ada kesempatan mendapatkan rezeki itu. Kalau saya baca dalam Al-Quran, syarat menjadi orang yang mendapatkan min haitsu la yahtasib itu adalah dua ini. Yang pertama apa? Syaratnya dia kafir. Yang kedua dia takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita juga pengen seperti mereka kaya, bedanya apa? Kalau kita kaya berkah. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya apa? Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kemarin terakhir di sini, Ustaz, hari Minggu kemarin, setelah sekian tahun dikasih tanah saya sama Pak Alwin itu, sampai selesai bangunan itu belum pernah datang beliau. Terakhir kemarin diutuslah adiknya, Pak Alek Arifin, hari Minggu kemarin diutus. Saya bilang sama beliau, datanglah Pak ke sana. Datang. Alangkah terkejutnya saya. Pak Alek itu ternyata konglomerat mereka ini semua. Mobilnya apa? Mobil Kijang Innova yang sudah lama. Dan itu satu-satunya. Saya mikir. Pizza Hut seluruh Indonesia itu punya beli berapa? 540 outletnya. Seluruh Indonesia itu baru Pizza Hut. Belum bicara Marugame. Belum bicara PHD, Pizza Hut Delivery. Belum lagi bicara tentang pabrik sana. Belum lagi kelepas satu. Ya Allah, saya mikir. Luar biasa ya. Ternyata yang paling berat itu apa? Sabar ketika ada. Itu paling berat tuh. Kalau sabar ketika susah itu sudah pantas. Benar gak? Mau apa lagi? Benar gak? Lagi miskin sabar, mau ngapain? Harus sabar. Ya harus sabar. Tapi kan yang sulit, lagi kaya, beli apa aja sanggup, tapi dia sabar. Sabar untuk tidak berfoya-foya. Sabar untuk tidak pamer kekayaan. Sabar untuk tidak membeli mobil-mobil mewah. Dan kalau antum pergi ke rumahnya, itu di depan Al-Azhar, di Kebayoran itu dari zaman Bahola, rumahnya itu tidak ada gitu, zaman rumah-rumah tua. Padahal kalau mau dibuat kayak istana model apapun, mampu. Tapi orangnya semua sekeluarga itu orang yang sabar. Sabar ketika ada. Kalau kita mana sanggup tuh. Begitu ada, ganti mobil. Ya kan, masih bagus, ganti. Saya pun gak sanggup itu. Ya, model-model kita fotonya gak sanggup kita. Ya, saya dia. Berat itu. Ya, yang berat itu sabar kalau ada. Kalau sabar gak ada mah wajar itu. Gak salut kita, ya gak? Memang gak ada. Mau apa? Mau marah-marah? Nggak bisa. Jadi sabar ketika ada itu luar biasa itu. Sama syukur ketika miskin dia. Kalau syukur kaya, ya memang sudah harus syukur, harus pantas bersyukur itu. Kalau nggak berdosa dia, benar nggak? Tapi ketika dia miskin, dia bersyukur. Alhamdulillah, itu kan luar biasa dibalik itu. Lagi miskin dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, untung kau jadikan aku miskin ya Allah. Kalau sebab kau bikin aku kaya, aku mungkin ke diskotek aja kerja saya ini. Dengan aku miskin ini ya Allah, aku bisa dekat dengan engkau, aku bisa sholat berjamaah 5 waktu terus, gitu kan? Dia bersyukur, jadi orang susah. Alhamdulillah. Maka orang miskin yang bersyukur ini, itu lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada orang kaya yang sabar. Subhanallah. Jadi luar biasa saudara-saudara. Kalau ini kita praktekkan, hebat enggak itu? Oh, hebat sekali itu. Hah? Jadi sudah berapa tadi? 3. 2 lagi pending dulu itu. Nah, ini udah. Antum mau kerjain ya. Pending dulu itu.
Yang dua pending dulu, antum mau kerja nih. Jadi, pertama tadi, modal segini bawa apa tadi? Modal saya ke bawa 5M. Ya. Pertama, mengunjungi saudara-saudara saya, antumlah semuanya. Yang kedua, melihat perkembangan Masjid At-Thahir dan perkembangan umat Islam di sini. Yang ketiga, melakukan studi banding. Nah, yang dua lagi nanti malam insyaallah. Ya, tapi pending dulu, antum mau kerja. Jadi mudah-mudahan. Siapa? Ustaz Muhajir. Iya, beliau sudah 70-an dan beliau kena stroke. Saya jalannya agak lambat, saya khawatir kesulitan beliau. Kalau di airport harus didorong. Takut saya repot. Nggak mampu saya, takut saya nggak sabar juga kan. Nah, jadi saya tidak kabari beliau kemarin. Tapi memang beliau minta-minta. Ustadz, kalau antum ke Amerika jangan lupa ikut saya, ajak saya katanya kan. Tapi saya ingat umurnya sudah 72 sekarang ini. Jadi udah berat lah. Kalau saya kan masih anak muda. Nah, ya masih alhamdulillah lah ya. Cucu baru 1. Alhamdulillah. Nah, jadi yang 2 pending ya. Antar sore insyaallah ya. Ini antum mau kerja soalnya. Saya enggak itu saya bicara begini kalau saya mah santai. Namanya juga ziarah ya kan. Baik, mudah-mudahan silaturahmi kita ini bermanfaat. Ini saya ngobrol aja kan ceramah ini ya. Kita ngobrol insyaallah bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Kangen sama antum. Masih SD dong ya. Itu Pak. Pak itu buat penyemangat. Ayo. Gila, saya dulu di Muhammad itu enggak ada itu. Jazakumullah khairan, ketemu lagi ya.